Seorang bocah laki-laki membawa adik perempuannya datang ke sekolah untuk mendaftar sekolah. Guru yang bertanggung jawab merasa sedikit bingung. Tanyakan di mana orang tuanya berada. Namun bocah laki-laki mengatakan orang tuanya telah meninggal. Bergantung satu sama lain dengan adik perempuannya. Kemudian bertanya kepada guru berapa biaya pendaftaran. Setelah mengetahui jumlahnya, dia perlahan membuka botol yang penuh dengan koin. Kantong receh yang telah dikumpulkannya. Namun uang di dalamnya terasa sedikit tidak mencukupi. Dengan putus asa, dia meminta guru, apakah bisa mengurangi biaya sedikit? Namun guru hanya bisa menyarankannya untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Bocah laki-laki hanya bisa memegang tangan adik perempuannya, meninggalkan tempat itu. Melihat cahaya berkilau di mata adik perempuannya, bocah laki-laki merasa bersalah. Tiba-tiba dia teringat perkataan bibi di komite lingkungan. Ada keluarga yang bersedia mengadopsi seorang anak. Saat itu adik perempuannya bertanya kepadanya, besok apakah bisa pergi sekolah? Pada saat itu, bocah laki-laki itu membuat suatu keputusan. Maka mereka pulang ke rumah dengan adik perempuannya. Yao, makanlah dulu. Jangan menghitung lagi. Kakak, kenapa kamu tidak makan? Yao sangat bahagia. Maafkan kakak. Hanya bisa membiarkanmu makan ini. Tidak, kakak. Selama bisa bersama kakak. Yao sangat bahagia. Yao sangat baik. Tak lama kemudian, petugas lingkungan datang. Siap untuk membawa pergi gadis kecil. Kakak kembali ke rumah. Mengeluarkan liontin yang ditinggalkan ibu sebelum meninggal. Meminta gadis kecil untuk menjaganya dengan baik. Kemudian membawa gadis kecil kepada petugas lingkungan. Kakak. Yao sangat bahagia. Kakak membuatmu menderita. Kamu hanya akan menderita bersama kakak. Tidak, aku ingin bersama kakak. Nyonya Wang. Aku memohon padamu untuk merawat adik perempuanku. Kakak. Kakak, saya tidak pergi. Jangan tinggalkan aku. Adik perempuan, kamu harus baik-baik saja. 12 tahun berlalu begitu cepat. Pria kecil yang dulu itu sekarang telah menjadi seorang CEO dengan kekayaan mencapai triliunan. Ketika dia melihat asistennya datang tergesa-gesa, dia segera bertanya apakah ada kabar adik perempuannya. Namun, tidak ada kabar sama sekali. Tambahkan, bagaimanapun juga, dia harus menemukan keberadaan adiknya. Bagaimana dengan wali kota? Anak-anak miskin seperti ini. Ini adalah proposal proyek bantuan untuk siswa miskin pada tahun ini. Silakan lihat bagian keuangan. Apakah perlu meningkatkan investasi keuangan? Dan tanpa batasan jumlahnya. Anak-anak miskin seperti itu juga memiliki kesempatan untuk bersekolah. Baiklah, daftar peringkat ujian masuk perguruan tinggi besok. Wali kota baru saja menghubungi kami, mengatakan bahwa juara provinsi tahun ini berasal dari desa Longmen. Dan prestasi siswa di desa Longmen juga selalu bagus. Untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada desa Longmen, merekomendasikan kepada kita memberikan lebih banyak dukungan kepada desa Longmen. Ikan mas melompati gerbang. Desa Longmen yang luar biasa. Tambahkan satu pengumuman. Besok akan diadakan acara bantuan pendidikan di desa Longmen. Siswa dengan peringkat tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi berasal dari desa Longmen. Dia bisa magang di perusahaan kita sebagai pengecualian. Dan mendapatkan beasiswa sebesar 1 juta. Baiklah, saya akan segera melakukannya. Dan di sisi lain, pulang ke rumah. Dengan gembira memberitahu ayah tentang berita baik. Dia mungkin menjadi peringkat pertama di provinsi dalam ujian masuk perguruan tinggi kali ini. Ayah sangat gembira setelah mendengarnya. Namun karena terlalu terharu, dia pingsan. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter memberitahu mereka, ayah sudah dalam tahap tengah kanker paru-paru. Jika tidak menjalani kemoterapi, nyawanya akan terancam. Ayah memilih untuk melarikan diri dari rumah sakit. Ayah, jangan pergi. Kita tidak akan pergi. Kita akan pulang dan mencari pengobatan. Aku mohon padamu. Yao, keluarga kita tidak punya uang. Ayah sudah hidup cukup lama. Melihatmu kuliah sudah cukup bagiku. Aku sudah puas. Ayah menabung uang itu untuk biaya kuliahmu. Ayah, aku tidak akan kuliah lagi. Kita akan menggunakan uang itu untuk pengobatan. Apakah kamu percaya pada dokter itu? Dokter itu pasti bisa menyembuhkanmu. Bodoh. Nyawa ayah tidak berharga. Kalau mati ya mati. Tapi kamu dan ayah tidak sama. Ayah tidak bisa membuatmu terlibat. Ayah, Anda menarik saya untuk tumbuh dewasa. Saya belum menghasilkan uang. Saya juga ingin memberi Anda pensiun dan kebahagiaan. Anda tidak boleh mati, ayah. Mengapa kamu bisa membaca begitu banyak tahun? Masih begitu bingung, ayah? Kamu satu-satunya yang kumiliki, ayah.
Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak berani membayangkan. Aku tidak punya hari tanpamu. Aku harus bagaimana? Ayah, kamu harus hidup, kamu tidak boleh mati. Aku akan mentraktirmu. Aku bersujud padamu. Kita akan pulang dan menyembuhkanmu. Ayah, jangan khawatir. Kita akan meminjam uang untuk kemoterapi dari paman. Mereka pasti akan meminjamkan kepada kita. Yao, lebih baik kita tidak menghitungnya. Ini adalah kanker yang tidak bisa disembuhkan. Ayah, jika kamu tidak diobati, aku tidak akan pergi sekolah lagi. Kamu, anak ini. Ayah, dengarkan aku kali ini. Baiklah. Gadis itu membawa ayahnya ke rumah paman untuk meminjam uang. Tidak terduga pasangan ini sebenarnya rendah hati. Mengatakan bahwa putrinya menjadi juara provinsi. Malah meminta ayah dan putrinya memberikan uang kepada mereka. Putrinya membeli ponsel dengan 5.000 yuan. Kakak, aku, paman, ayahku benar-benar tidak punya uang. Sejujurnya, kali ini kami datang, hanya ingin meminjam uang dari keluarga kalian, untuk mengobati ayahku. Apa? Berobat, bibi, paman, ayahku, terkena kanker paru-paru, tolong selamatkan dia. Kalau sudah terkena kanker paru-paru, masih ada apa lagi? Lagi pula, ayahmu hanyalah orang yang tidak berguna. Hidupnya hanya akan membuat keluarga Chen malu. Kakak, ada apa? Apakah yang kukatakan salah? Kamu bilang dirimu orang miskin, dan meniru orang kaya dengan mengadopsi seorang putri. Apa gunanya mengadopsinya? Bukankah itu hanya membuang-buang uang? Kakak, Yao memiliki masa depan yang cerah. Kali ini Yao diperkirakan akan mendapatkan 670 poin. Kata guru itu, dia mungkin akan menjadi juara provinsi lagi. Ngomong apa sih? Dengan penampilannya yang begitu. Menurutku, 67 poin juga hampir cukup. Ya. Ayah, kamu kenapa? Kamu bilang tidak punya uang. Ini apa? Kakak ipar, ini aku. Ayah, kamu apa-apaan? Uang ini sudah kuterima. Cocok untuk membelikan ponsel untuk adik perempuanku. Penyakitmu ini juga tidak bisa sembuh. Kalau sembuh juga hanya buang-buang uang. Tante Tian, ini adalah uang penyelamat ayahku. Paman besar, Anda masih ingat bahwa Anda, saudara laki-laki kandung ayahku. Bagaimana Anda bisa begitu kejam terhadap ayahku? Saya mengatakan yang sebenarnya. Besok Grup Li akan membuka program beasiswa di desa kita. Jadi, Kaiksin adalah juara provinsi. Nanti, tidak hanya bisa mendapatkan hadiah 1 juta, juga bisa mendapatkan kesempatan magang di Grup Li. Kesempatan magang, masa depannya sangat cerah. Jadi, uang keluarga Chen kita hanya bisa digunakan untuk Kaiksin. Sedangkan untukmu, adik kedua, nanti aku akan membelikanmu peti mati yang bagus. Yoyo, ayo pergi. Dia tidak pantas ketika kamu menjadi pamanmu. Ayah, kamu baik-baik saja? Yoyo, semua salah ayah yang tidak berdaya, melibatkanmu dan membuat kita dihina. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Ayah, jangan katakan begitu. Tanpamu, merawatku dengan susah payah. Di mana saya bisa berada sekarang? Bukankah Anda sudah berjanji padaku? Kita harus sembuh dengan baik. Benar-benar sudah cukup hidup. Sudahlah. Masih ada sedikit uang tersisa. Ambillah sebagai biaya sekolah. Ayah, kamu bicara apa lagi? Ayah, apakah Anda lupa? Mereka baru saja bilang, Ming, orang pertama di desa kita, bisa mendapatkan beasiswa 1 juta. Tenanglah, prestasiku pasti menjadi orang pertama di desa kita. Nanti, biaya pengobatanmu sudah cukup. Pak Li, ada apa? Tidak apa-apa, melihat pasangan ayah dan anak yang menderita, hanya merasa tergerak. Begitu banyak tahun telah berlalu, Yoyo sekarang, pastinya sudah besar seperti ini. Aku dengar, Chen Kaisin dari keluarga Chen diperkirakan mendapat 650 poin. Kali ini pasti miliknya. Sepertinya hanya dia yang pantas. Ayo kita pergi melihat. Baiklah. Ayah, apakah Anda percaya padaku? Tunggu sampai hasilnya diumumkan. Kita akan punya uang untuk mengobati Anda. Nanti, saya masih bisa magang di Grup Li. Hari-hari kita akan semakin baik. Hanya kamu, juga cocok. Kakak, siapa yang menjadi kakakmu? Aku tidak punya adik lelaki yang tak berguna seperti kamu. Masih ingin magang di Grup Li. Hanya anak perempuan seperti kamu yang merugikan.
Anda pantas mendapatkannya. Ambil gelar sarjana. Kakak dan kakak ipar, kamu harus bicara dengan hati nuranimu. Prestasi Yoyo di sekolah selalu bagus. Mengapa tidak bisa mendapat peringkat pertama? Prestasinya bagus. Itu karena sekolahnya setiap tahun masuk perguruan tinggi. Hanya bisa dihitung dengan 2 tangan. Apa yang kamu banggakan? Apakah kau mendengar? Kalau kau punya sopan santun, cepat pergi. Jangan malu-maluin di sini. Masih merasa nomor 1. Lebih seperti lelucon. Aku tidak mengizinkanmu mempermalukan putriku seperti ini. Apapun yang kau lakukan, hari ini adalah hari besar untuk desa Longmen. Orang besar akan segera tiba. Kalian masih berisik tentang apa? Kepala desa, bukan kita yang berisik. Ada seseorang, tidak punya kesadaran diri, ingin merusak acara bantuan pendidikan ini. Aku rasa, lebih baik mengusir sampah ini lebih awal. Untuk mengusirnya, Chen Kaixin, kau terlalu berlebihan. Setiap warga desa Longmen bisa datang untuk ikut serta dalam acara bantuan pendidikan. Kenapa kau tidak membiarkan kami ikut serta? Chen Xin, lebih baik kau pergi dengan putrimu. Kepala desa, apa maksudmu? Maksudku masih belum jelas bagimu. Lihatlah penampilan pengemismu. Datang ke sini malah memalukan desa kita. Apalagi, anak ayam mengikut induknya. Kau tikus ini, bisa membawa bibit yang bagus apa? Cepat pergi, cepat pergi. Kepala desa, kamu adalah kepala desa. Apakah kita, orang miskin ini, di mata kamu, bahkan tidak dianggap sebagai manusia? Datanglah, cepat bawa dia pergi. Kamu tidak bisa begini, kepala desa. Lepaskan aku, ayah. Jangan sentuh aku. Chen Xin, jangan malu-malu. Apakah kalian pikir aku miskin? Apakah kalian pikir hidupku murah? Aku tidak peduli. Aku terkena kanker. Tidak ada yang mau meminjamkan saya uang. Aku tidak ingin mengganggu Yao Yao. Tetapi Yoyo dia tidak ingin hidup sendirian di masa depan. Sendirian dan menderita. Dia tidak membiarkanku mati. Anakku ini, dia selalu belajar dengan baik. Dia benar-benar mungkin mendapatkan peringkat pertama. Tolong biarkan kami masuk. Aku masih mengharapkan beasiswa ini. Biarkan aku hidup lebih lama. Melihat dia menikah dan memiliki anak. Pada saat itu, aku sudah mati. Saya juga puas. Kepala desa, tolonglah. Cukuplah. Jangan berpikir bahwa kita akan merasa simpati padamu dengan cara ini. Wajah keluargaku, Chen, kamu telah merusak semuanya. Bawa dia pergi sekarang juga. Jangan lagi mempengaruhi penduduk desa lainnya. Jangan begitu, kepala desa. Jangan sentuh aku. Pergi dari sini. Jangan sentuh ayahku. Apa yang terjadi dengan sekretaris? Sepertinya ada seorang ayah dan anak perempuan yang ingin masuk. Tapi kepala desa melarangnya. Itu mereka. Masuklah. Biarkan mereka masuk. Ya. Baiklah, baiklah. Semuanya berhenti. Kepala desa, apa yang kamu lakukan? Li Zong berbicara sendiri. Chen Xin bisa membiarkanmu masuk ke kuil keluarga. Kamu harus mengikuti aturan. Jangan salahkan saya jika saya tidak berbelas kasihan. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Mari kita masuk. Hari ini adalah hari besar bagi desa Longmen kita. Karena tamu terhormat dari desa Longmen kita, Li Zong, secara khusus datang untuk menghadiri acara bantuan pendidikan kita. Sekarang, mari Li Zong memberikan beberapa kata kepada kita. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Para siswa terbaik dari desa Longmen kita. Mereka memiliki prestasi yang sangat baik. Hari ini mereka juga beruntung bisa datang ke sini. Mereka membawa mesin untuk memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi. Saya nyatakan, juara pertama ujian masuk universitas di desa Longmen akan memiliki kesempatan magang di perusahaan kami. Pada saat yang sama, juga akan menerima bonus sebesar 1 juta yang disediakan oleh grup Li. Bonus sebesar 1 juta. 1 juta. Kaixin, bonus 1 juta hari ini. Semuanya tergantung padamu. Tentu saja tidak perlu dikatakan. Setiap orang yang hadir hari ini, siapa yang bisa menandingi keunggulan Kaixin kita? Bonus hari ini hanya milik keluarga Chen kita. Sistem pengecekan hasil ujian masuk universitas sekarang dibuka. D. Anakku, biasanya kamu mendapatkan 400 poin dalam ujian. Siapa tahu kali ini, beruntung dalam beberapa soal pilihan, kamu bisa menjadi juara pertama. Cepat periksa skormu. Total skor 750 poin. Chen Xianzi mendapatkan 380 poin. Jangan putus asa, anakku. Yang penting kamu punya buku untuk dibaca. Perguruan tinggi juga merupakan sekolah. Ayah, aku pergi. Total skor 750 poin.
Chen Zekai mendapatkan 250 poin. Ayah, 250 poin. Pulanglah, nanti aku akan menghajarmu. Aduh, kamu terlalu lucu. Kaixin, bagaimana kalau kamu naik dulu? Tunjukkan pada Li Zong. Juga lihatlah dengan baik kemampuan kita. Kemampuan desa Longmen. Karena kepala desa sudah berbicara, maka, biar aku tunjukkan pada semua orang. Nilai saya, ada celah di tanah, saya langsung masuk. Bukan siapa-siapa, semua bisa dibandingkan dengan saya. Itu hanya beberapa orang. Mengira masuk ke perkumpulan belajar, bisa jadi juara pertama. Jangan lupa melihat diri sendiri. Berapa kilogram beratmu sendiri? Ayah, jangan khawatir. Nilai saya pasti tidak lebih rendah dari dia. Dia tidak mungkin menjadi juara pertama. Tidak lebih rendah dari saya. Chen Yao, kamu siswa sampah dari sekolah sampah. Saya memperkirakan nilai saya adalah 650 poin. Apakah kamu tahu apa arti dari 650 poin? Itu seumur hidupmu. Nilai yang tidak akan kamu dapatkan. Kamu lihatlah dengan mata terbuka. Lihatlah. Total 750 poin. Chen Kaixin 655 poin. Baik, anak perempuan kami, Kaixin, lebih dari perkiraan sebanyak 5 poin. Putri saya, sungguh seperti surga di dunia ini. Itu hanya beberapa orang, masih berani tanpa malu, mengatakan nilai dia, tidak akan lebih rendah dari Kaixin kami. Kalau aku jadi dia, ada celah di tanah, aku langsung masuk. Lalu apa gunanya malu? Pak Li, sepertinya juara pertama ujian masuk universitas yang dikatakan oleh kota. Kemungkinan besar itu adalah Chen Kaixin. Memang, 655 poin. Ini tidak kalah dengan juara ujian masuk perguruan tinggi tahun-tahun sebelumnya. Juga tidak rendah. Tuan Li, Chen Kaixin, selalu menjadi bintang terang di desa Longmen kita. Bibit terbaik untuk belajar. Lalu dia hanya pandai berbohong. Tidak ada bedanya dengan ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Suka menipu dan mengelak. Merupakan aib terbesar desa Longmen kita. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Kaixin? Ayah, Li tidak seperti itu. Anak perempuan saya, Yao Yao, biasanya nilainya selalu bagus. Kali ini guru berkata, dia diprediksi bisa lulus. Dengan 670 poin, masih membicarakan hal-hal bodoh. Nilai maksimal 750. Anakmu yang tidak berguna hanya 670. Aku pikir kamu sudah gila, Chen Xin. Sekarang pikiranmu penuh dengan sampah. Masih saja membuat malu. Aku bilang padamu, Chen Xin ini, jika kamu pulang, aku akan mengusirmu dari keluarga Chen. Silsilah keluarga Chen. Bukankah dia hanya mendapat 655 poin? Apa yang membuatmu begitu bangga? Bukankah itu hanya 655? Chen Yao terkenal. Kamu bersekolah di Bazizong, sekolah terburuk di seluruh kota ini. Kamu adalah siswa sampah dari sekolah sampah. Berani berbicara besar di sini. Aku bersekolah di Bazizong, karena Bazizong memberikan saya beasiswa. Tapi itu tidak berarti nilai belajarku buruk. Berpura-pura. Lanjutkan pura-puramu. Kamu seorang gadis. Tapi kamu begitu tidak tahu malu. Seperti ayahmu. Jika aku benar-benar menjadi juara pertama, seluruh keluarga kami, tidak hanya memberikan uang untuk pengobatan ayahmu. Aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Tapi jika kamu menipu orang, maka kita harus mengikuti aturan keluarga Chen. 20 kali cambukan. Dan harus dilakukan di depan tamu terhormat kami. Dan semua orang di desa. Berlutut dan minta maaf. Apakah kamu berani? Pak Li, hanya anak-anak yang bermain-main. Jangan ambil pusing. Ini urusan keluarga mereka. Aku juga tidak bisa banyak bicara. Namun, jangan terlalu berlebihan. Baiklah. Chen Yao, bukankah kamu ingin memeriksa nilai? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Saya bilang yang jelek duluan. Menemukan kalian berbohong. Seluruh desa Longmen, tidak ada tempat untuk kalian berdua di sini. Kepala desa, kamu ini. Ayah, apakah Anda percaya padaku? Putri Anda pasti adalah yang terbaik. Mengapa kamu tidak berani sekarang? Kepercayaan dirimu tadi kemana? Sekarang kamu menyerah. Kepala desa sudah berbicara. Jika kamu takut, segera bawa ayahmu yang pendek umurnya. Pergi dari sini. Jangan malu-maluin di depan Pak Li, kakak dan kakak ipar. Meskipun Yao Yao bukan anak kandungku, tapi juga kalian sejak kecil melihatnya tumbuh besar. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Kejam. Kalian semua yang tak berguna seperti ini. Jangan bicara tentang hubungan keluarga dengan kami. Baiklah, saya bertaruh dengan kalian. Saya ingin melihat. Nanti akan keluar hasil nilai. Kalian semua harus tahu bagaimana bersikap.